disertasi. Orang bilang disertasi itu ada produknya. Ada. Produknya itu bisa buku, bisa artikel. Itu kuno. Kalau kita lihat skema pendidikan sejalan dengan era revolusi industri, di revolusi industri 1.0 itu memorization, mengingat-ingat. Di revolusi industri kedua itu internet enabled learning, jadi dukungan internet. Di revolusi industri 3 itu knowledge producing education, jadi memproduksi pengetahuan, buku, artikel, kalau macam itu. Tapi di era revolusi 4.0 itu innovative producing education, yang luarannya itu industri kreatif, tindakan-tindakan kreatif, gitu. Ya, jadi bukan buku apa yang dihasilkan, tapi buku ini tuh mengubah orang seperti apa, gitu. Sama juga dengan presentasi kemarin calon lektor kepala. Dia bangga sekali cerita bahwa dengan cara begini terjadi peningkatan produksi palawija, gitu, sekian persen. Tapi saya lagi menunggu artikel ini di Scopus. Udah lebih dari 11 bulan saya tunggu, belum dipublikasi. Langsung saya tanya, Anda ini mementingkan publikasi riset Anda di Scopus, atau Anda ini mementingkan hasil riset Anda ini digunakan oleh masyarakat sehingga mereka sejahtera, panennya dari yang rendah menjadi tinggi, dan berapa luas jangkauannya, gitu. Ternyata ilmuwan juga curang, yang disebut dengan kekikiran ilmiah, lebih mementingkan diri sendiri untuk jadi guru besar segala macam ketimbang hasil itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sebetulnya gejala itu udah umum, dari dulu juga udah begitu. Ada penemuan-penemuan yang hebat, lalu belum bisa ditransformasi karena hak patentnya belum keluar. Padahal masyarakat yang sakit sudah membutuhkan itu. Itu kekikiran intelektual. Jadi kita ini satu sisi seperti orang hebat, di sisi lain jadi orang kikir juga, gitu. Nah, apa yang akan Bapak lakukan untuk mentransformasi itu menjadi lebih bermakna? Saya setuju itu jadi buku, jadi bahan publikasi, tapi guru masyarakat nggak peduli dengan berapa artikel yang Bapak buat, berapa buku yang Bapak buat. Yang guru pentingkan itu, yang anak-anak pentingkan itu, bagaimana kami bisa meningkat lebih hebat dibandingkan dengan sekarang. Kami tidak menunggu artikel Anda itu. Nah, seperti apa itu? Baik, terima kasih Bro. Jadi apa yang Bro sampaikan itu benar-benar luar biasa. Jadi artinya sesuatu yang dihasilkan itu jangan hanya terlihat dari wujudnya saja. Ya. Ini wujud buku, ini wujud jurnal, artikel, dan sebagainya. Tapi bagaimana implementasinya, bagaimana wujud kerja nyatanya, itu yang sangat diperlukan. Artinya kami sebagai seorang guru, ya, tidak perlu kami harus membuat modul yang bagus-bagus, mungkin LKS yang bagus-bagus untuk proses pembelajaran, tapi bagaimana kreativitas kami untuk mengelola pembelajaran tersebut sehingga menarik, mudah dipahami, mudah dimengerti, yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan hasil pembelajaran dari peserta didik kami. Jadi walaupun dengan hanya satu lembar kertas, dengan satu kali tatap muka, tetapi dengan teori dan praktek yang memadai dan benar-benar menyentuh ke peserta didik, sehingga hasilnya akan lebih baik daripada kita harus menggunakan buku atau modul yang tebal-tebal tetapi anak tidak mengerti. Mungkin seperti itu Pak. Baik, memang kalau dokter itu tanya seperti apa juga jawabannya bagus. Tapi saya tidak pernah menemukan, belum pernah menemukan di UNIP ini. Maaf Prof, pertanyaan Prof keliru, atau cara berpikir Prof keliru, atau kita beda cara berpikir. Kalau mahasiswa berani seperti itu, saya kasih nilai istimewa. Dari sekian banyak saya menguji doktor, saya baru 2 menemukan mahasiswa yang berani, gitu. Yang bikin pengujinya merah muka, gitu. Berani ilmuwan itu, gitu. Dia aja pengacara itu, wah dia berani sekali beda dengan hakim, beda dengan jaksa, kan dia punya sisi pandang. Sisi pandang itulah menentukan posisi yang dia, karena argumen